Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Tribuners. Saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri langsung dari pelosok Kabupaten Sinjai, tepatnya di Dusun Lepang, Desa Tale, Kecamatan Sinjai Selatan. Nah, Hari Guru, kami pertama ucapkan selamat Hari Guru bagi seluruh tenaga pendidik di Republik Indonesia. Nah, saat ini kami berada di pelosok Kabupaten Sinjai, kurang lebih 30 km dari ibu kota Kabupaten Sinjai, berada di pelosok. Kami ingin mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu sekolah swasta di tempat ini dan akan berbincang-bincang dengan gurunya seperti apa guru menggerakkan atau mendidik atau memberi motivasi para anak-anak didik atau anak-anak masyarakat di Kampung Pedalaman Sinjai ini. Nah, ini adalah Miss At-Taibah Lepang Tribuners. Inilah hanya satu-satunya gedungnya yang terdiri dari 3 ruangan, sudah termasuk dengan ruangan guru. Jadi coba dibayangkan, penuh keterbatasan sekali dengan hanya 3 ruangan atau 3 gedung sekolah. Nah, kita akan melihat atau kita akan berbincang seperti apa semangat dari Bapak Ibu guru di memberi motivasi dengan para siswa-siswa atau murid-murid di pedalaman di Kabupaten Sinjai Tribuners. Nah, ini ada Ibu Guru Miss. Assalamualaikum Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini adalah Ibu Harta Tia SPD sebagai Kepala Miss Nurut Tayyibah Lepang. Dan ini adalah Bapak gurunya adalah Pak Ilyas SPD MPD. Beliau juga salah satu tokoh agama di kampung ini sebagai ustaz. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Baik, Ibu Kepala Sekolah, apa saja bisa diceritakan betapa perjuangannya, beratnya perjuangan untuk tetap memberikan semangat para siswa atau murid di kampung di pelosok pedalaman Sinjai dengan penuh keterbatasan ini, Bu? Ya, alhamdulillah walaupun madrasah kami serba kekurangan atau terbatas. Suara besar. Kami berusaha memberikan semangat ke siswa, bahkan mengunjungi rumah-rumah anak-anak. Artinya silaturahmi dengan orang tuanya untuk mengajak masuk di madrasah, karena barangkali mereka cuma belum kenal apa yang ada di dalam madrasah itu, sampai mereka artinya kurang bersemangat untuk berkunjung. Setelah mereka masuk di madrasah, alhamdulillah mereka sangat antusias dan berterima kasih setelah anak-anaknya masuk di madrasah kami, karena di samping artinya di madrasah secara umum itu, di samping kita belajar pembelajaran umum seperti di SD, sangat banyak juga kami ajarkan pembelajaran umumnya agama, karena agama itu di madrasah pada umumnya, bukan hanya di madrasah kami, 10 jam pembelajaran di madrasah ketimbang di SD hanya 2 jam. Maka setelah mereka tahu, karena kami memang berkunjung ke rumah-rumah, mereka sudah banyak yang bersemangat untuk menyekolahkan anaknya di madrasah. Baik, jadi Ibu selain sebagai tenaga pengajar juga bisa menjadi tempat konseling bimbingan bagi siswa-siswa yang bermasalah, Bu, ya. Jadi mengunjungi di rumahnya. Ya, alhamdulillah. Artinya di samping itu anak-anak yang datang di madrasah kami, orang tuanya juga mengenal tentang pengetahuan agama, karena sering kami silaturahmi ke rumah-rumah mereka. Ya, sering kami berkunjung ke sana. Adapun kalau ada acara hari besar keagamaan itu, kita sering-sering gabung dengan
masyarakat seperti maulid. Kadang-kadang kita maulid bersamaan dengan Masyarakat orang tua, masyarakat siswa, murid di suatu tempat, iya. seperti di masjid. Misalnya di samping ini, kadang-kadang kalau saatnya maulid, artinya kita gabung dengan mereka. Jadi hadir juga siswa kita di situ, orang tuanya juga hadir. Jadi artinya kegiatan kita Lebih dekat. Guru dengan orang tua dan siswa lebih dekat. Iya. Rasanya kayak saudara setelah kami ada di sini. Baik, ada selama kalau misalnya mengunjungi atau berkunjung ke rumahnya siswa atau orang tua siswa, adakah tantangan Ibu atau ada hal yang menarik selama ini yang dirasakan apa saja, atau ada yang paling unik begitu? Memang pasti tantangannya. di mana ada suka, di situ juga ada duka atau tantangan. Tantangan yang baru-baru ini kami dapatkan karena kebetulan ada siswa kami yang memang sudah besar belum tamat, karena dia dulu sering-sering ke Malaysia ikut sama orang tuanya. Itulah yang menjadi tantangan kami, tapi kami tidak putus asa, tetap sering mengunjungi. Mudah-mudahan orang tua dan si anak bisa berubah pikiran untuk tetap masuk bersekolah. Dan ada pun yang menjadi artinya suka, ya, semangat, penyemangat, itu juga ada di orang tua siswa yang memang sudah paham tentang keagamaan, bahkan pendidikan khususnya pendidikan keagamaan. Mereka artinya memberikan support kepada kami supaya kami tetap lebih semangat untuk meningkatkan madrasah yang kami bina. Baik Ibu, kalau boleh tahu ini sekolahnya apa? Sekolah negeri atau gimana? Yayasan. Yayasan ya, berarti swasta begitu. Swasta. Iya. Bagaimana memberikan rasa kepercayaan kepada masyarakat di pelosok kampung ini, Bu, tentang sekolah kita ini kepada mereka? Itu memberikan kepercayaan bahwa madrasah itu tidak kurang daripada sekolah umum lainnya ya. Itu salah satunya adalah lewat dari kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Contohnya kalau ada maulid kan yang nampak di situ membawakan seperti ada kasidah dan hiburan-hiburan lain adalah siswa kami. Oh, siswa Ibu. Ya, siswa kami yang itu artinya bahwa kualitas dari anak-anak murid atau siswa Ibu tidak jauh dengan tidak kalah bersaing dengan sekolah umum, Bu, ya begitu. Ya, apalagi ini berada di pelosok. Ya, cuma status yang berbeda, ada negeri, ada swasta, begitu. Ada umum dan ada madrasah. Namun kami juga memang tidak akan kalah karena pendidik kami juga memang tidak kalah dari SD atau sekolah umum, karena mungkin di SD itu yang mengajar adalah sarjana. Kami juga sarjana, bahkan ada S2. Karena ketua yayasannya adalah S2, kepala madrasahnya adalah S2. Dan kami tidak berhenti mensupport kepada guru-guru kami supaya mereka juga ikut lanjut kuliah. Iya, meskipun berada di pelosok begitu. Meskipun berada di pelosok, kami tidak akan kurang semangat. Bahkan kami mensupport. Baik, Bu. Ini kalau kami lihat hanya 3 ruangan, Bu, ya. Bagaimana ceritanya bisa mengajar dengan baik kalau seperti ini? Sementara kalau di kota-kota besar itu ya malah lebih dari 6 ruangan begitu, ada hingga hampir 10 ruangan begitu. Itulah merupakan kekurangan kami, karena setiap ruangan itu di-skap 3, karena umpama kelas 1, 2, 3, 1 ruangan di-skap menjadi 3. 3 rombol di dalamnya situ, 2 kelas. Begitu pula kelas 4, 5, 6 seperti juga di-skap. Itu merupakan harapan kami setelah adanya, dan kami berterima kasih setelah adanya wartawan masuk supaya bisa menjadi penyambung lidah, penyambung tangan ke pemerintah untuk menyampaikan tentang kekurangan-kekurangan yang ada di pelosok. Itulah yang menjadi harapan kami, karena kalau dari segi guru-gurunya alhamdulillah bersemangat, dan dari segi pendidikannya juga sudah lumayan. Sisa yang kami harap adalah bantuan dari pemerintah. Semoga kedepannya bisa. Ya, bagaimana Ibu kalau ada fasilitas yang kurang atau bagaimana caranya mengantisipasi untuk itu?
artinya kami mengadakan pertemuan dengan guru-guru bagaimana solusi, karena artinya seandainya kemajuan yang kami raih di dalam madrasah adalah itu buat kami semua, akan tetapi karena masalah atau kekurangan-kekurangan yang kami temukan berarti itu adalah masalah kami semua, maka saya sebagai kepala madrasah mengumpulkan teman-teman untuk mencari solusi. Contohnya pagar yang ada di depan itu bukan bantuan dari pemerintah, akan tetapi hasil kesepakatan teman-teman, karena kebetulan ada berapa orang yang sertifikasi. Mereka setiap bulannya dihitung 100.000 rupiah sumbangannya untuk masuk di madrasah, dan itu dan dikumpul dan kami bangun tembok yang ada di belakang kami itu. Begitu pula di ruangan, kalau ada fasilitas yang kurang, ada fasilitas yang kurang itu di-sharing dengan dana bos. Tidak juga bahwa keseluruhan adalah sertifikasi, karena ada dana bos juga yang masuk di madrasah kami, cuma kurang karena siswanya juga kurang, sedangkan dana bos itu dihitung dari siswa. Baik, jadi guru-guru di sini patungan dengan fasilitas yang terbatas. Iya, jadi cukup luar biasa Tribuners. Kita bisa melihat ruangannya, semoga, karena ini di daerah terpencil Sinjai. Jaringan cukup susah Tribuners. Kami menyampaikan, jadi kalau tiba-tiba sebentar putus jaringannya, dan kita akan melihat seperti apa skat-skat ruangan yang ada di dalam di Miss At-Taibah Nurut Taibah Lepang ini. Nah, ini adalah namanya. Ya, jadi ini Yayasan Nurut Taibah Lepang, Desa Tale, Kecamatan Sinjai Selatan. Nah, ini kita semoga jaringan saja bagus, karena seperti inilah sekat-sekatnya cukup sempit sekali Tribuners. Nah, ini ada ibu guru di dalam. Assalamualaikum ibu guru. Iya, ini siswanya sudah kosong saya lihat, Bu. Sudah pulang, Pak. Ini hari Jumat. Oh, hari Jumat. Jadi sudah pulang ya. Jadi seperti ini kondisinya. Bagaimana, Bu? Bisa semangat dengan ruangan yang sempit seperti ini? Ya, disemangat-semangatkan saja. Ya, baik Tribuners, sayang sekali tidak bisa berlama-lama di dalam ruangan karena jaringan tadi terputus, jadi tidak maksimal. Jadi jaringan internet seluler di sini betul-betul terbatas Tribuners. Jadi bukan iya. tidak hanya ruangan yang terbatas, fasilitas yang terbatas untuk sarana belajar, tetapi juga jaringan Tribuners. Sungguh sulit sekali, dan ini menjadi PR buat pemerintah bersama pihak terkait untuk ikut membantu dan mencerdaskan masyarakat yang ada di pelosok Kabupaten Sinjai, khususnya yang berada di Dusun Lepan, Desa Tale, Kecamatan Sinjai Selatan, yang begitu sangat sulit sekali jaringan seluler, dan perlu menjadi dipikirkan bersama agar anak-anak bangsa di daerah ini terus maju dengan penuh fasilitas yang lebih lengkap nantinya. Baik Tribuners, saya reporter Tribun Timur Syamsul Bahri langsung dari Miss